Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 17. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya dan yang lainnya pergi. Hati Wawan terasa seperti rumput yang tumbuh. Satu-satunya jalan keluar adalah membantu Farah mengumpulkan dana, sehingga dia bisa memaksa Farah untuk tunduk. Tanpa diduga, rencananya gagal di tengah jalan. Dan Universal International benar-benar setuju untuk membangun villa, dan Farah dapat menikmatinya tanpa membayar sepeser pun. Ini adalah pukulan besar bagi Wawan. Dia ingin berdiskusi dengan ayahnya Alfian bagaimana menghadapinya. Tetapi dia menemukan bahwa Alfian terlalu takut pada Universal International. Dan dia tidak berani berkonflik dengan Universal International sama sekali. Wawan meninggalkan kantor grup Alfian dengan marah dan langsung menuju pamannya Orion. Oh, Wawan, kamu di sini. Orion menyipitkan mata segitiganya. Duduk di kursi bos, merokok cerutu, dan memegang seorang wanita muda dan mempesona di lengannya. Paman, aku ingin meminta bantuanmu dengan sesuatu. Wawan melirik wanita muda itu dengan wajah jelek. Kamu keluar dulu. Orion menepuk wanita itu dan menyuruhnya keluar. Kedua paman dan keponakan ditinggalkan di kantor. Wawan menjelaskan secara singkat kepada Orion apa yang baru saja terjadi. Orion tertegun sejenak, dan berkata, Wawan, Farah yang kamu katakan tidak kecil, dan bahkan Universal International membantunya seperti ini. Pekerjaan yang tersisa dari villa tidak kecil, tidak ada. 18 juta miliar, turun. Paman, kamu tidak tahu. Universal International milik keluarga Edward di Jakarta. Dan sekarang ada tuan muda Edward yang ingin melindungi Farah. Aku sangat bodoh. Wawan menghela nafas. Satu gigitan. Saya sangat membenci tuan muda dari keluarga Edward ini. Hehe, kataku Wawan. Apakah wanita bernama Farah itu sangat menawan? Kamu terlihat sangat tersesat. Jika kamu tidak mendapatkannya, kamu tidak akan bisa tidur nyenyak, kan? Orion tersenyum jahat. Lihat sendiri. Wawan memperlihatkan foto Farah di ponselnya, yang diam-diam dia ambil saat Farah tidak memperhatikan. Orion melihat foto Farah di ponsel. Mata pria bejat itu langsung lurus, dan dia hampir meneteskan air liur. Sial, ini benar-benar luar biasa. Paman, selama kamu membantuku mendapatkannya, aku bisa membaginya denganmu. Hehehe. Wawan tersenyum tanpa malu, mengungkapkan bahwa semua pria mengerti ekspresi. Mata segitiga Orion berputar, dan dia sudah memiliki ide jahat di dalam hatinya. Mudah ditangani. Itu ada pada saya. Selama kamu melakukan apa yang saya katakan, dia tidak akan lepas dari tangan kita. Orion dengan rakus melirik foto Farah, dan kemudian memberi Wawan ide. Setelah mendengarkan kata-kata Irion, Wawan tertawa bangga. Paman, kamu masih punya jalan. Itu sangat tinggi. Hehehe, Aditya menyatukan Farah. Setelah Dahlia diantar ke rumah, Aditya keluar. Sudah beberapa hari tidak pulang untuk melihat ayah angkat saya. Sekarang saya punya uang. Saatnya untuk membalas kebaikan membesarkan saya. Setelah membeli banyak barang, Aditya berkendara kembali ke rumah ayah angkatnya. Rumah ayah angkat Aditya tipikal kelurahan, tapi sayang belum direncanakan. Dan masih jauh perjalanan jika ingin membongkar dan pindah ke rumah baru. Hujan sepanjang hari, dan jalan berkerikil ini sedikit berlumpur, dan sulit untuk mencapai pintu setelah mengemudi. Dua bungalow kuno akan runtuh kapan saja jika gempa bumi. Ini adalah lingkungan Aditya telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Ayah, aku kembali. Aditya masuk ke rumah dengan barang-barang yang dibelinya. Nak, Aditya, kamu kembali. Hendrik, ayah angkatnya, penuh kejutan, dengan berjalan compang camping dan menyapanya. Melihat wajah Hendrik yang sederhana dan berubah-ubah, Aditya tidak bisa tenang. Jika itu tidak diadopsi oleh lelaki tua dengan nama keluarga yang sama 10 tahun yang lalu, dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan selamat hari ini.
Saudaraku, sini dan perbaiki atap rumah. Konyol, rumah ini bocor. Pada saat ini, suara manis April datang dari ruang belakang. Ah, oke. Aditya dengan cepat meletakkan barang-barangnya dan memasuki ruang belakang. Dia melihat April sedang sibuk mengerjakan lubang atap di ruang belakang, mengeluarkan semua pot yang bisa digunakan di rumah, dan kemudian air hujan menetes dari atap. Hujan deras di luar dan hujan ringan di dalam rumah. Sejuk di musim dingin dan panas di musim panas dan memiliki ventilasi yang baik. Aditya tidak asing dengan situasi ini. Dia dibesarkan di lingkungan seperti ini sejak masih kecil, dan Aditya terbiasa dengan itu. Hanya sekarang, dia tidak bisa lagi membiarkan ayah angkatnya hidup dalam lingkungan seperti itu. Adik, jangan pusing perbaiki itu. Ayo beli rumah sekarang. Aditya. April tersenyum dan menyapanya untuk turun. April tercengang, lalu berbalik dan bertanya, "Kakak, harga rumah itu sangat mahal. Bagaimana kita bisa membelinya? Apakah kamu lupa, kakak kaya sekarang?" Aditya tersenyum. "Saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba kaya? Aku tidak percaya itu benar sekarang." April menggelengkan kepalanya. Dia sulit percaya bahwa kakaknya bisa menjadi kaya dalam semalam. "Dewa kecil, kamu harus mengikuti jalan yang benar untuk menghasilkan uang, dan kamu tidak boleh melanggar hukum. Selain itu, saya tinggal di sini dengan sangat baik. Ada halaman kecil, dan sampah yang saya ambil dapat disimpan." Hendrik berkata sambil tersenyum. "Jangan memilih sampah di masa depan. Nikmati saja hidup," kata Aditya, menarik Hendrik dan Hendrik keluar dari rumah. "Nak, Aditya, kemana kamu akan membawaku?" Hendrik bingung kepada sikap Aditya. "Beli rumah. Rumah ini masih bisa ditinggali. Lagi pula, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli rumah?" "Rumah." Aditya tidak banyak menjelaskan. Setelah masuk ke mobil, mereka langsung pergi ke kantor penjualan keluarga keraton. Ini adalah komunitas villa paling mewah di kota. Setengahnya adalah villa keluarga 3 lantai, dan setengahnya lagi adalah villa lift, yang juga mahal. Meskipun Hendrik sederhana dan miskin, dia tidak bodoh. Dia telah tinggal di kota Manado. Dan tentu saja dia tahu betapa sengitnya harga perumahan di kota Manado. Ini adalah lot termurah, dan harus hampir 10 miliar per level. Keluarga keraton adalah komunitas villa kelas atas. Mereka yang dapat membeli villa di sini baik yang kaya maupun yang mahal. Bahkan yang membeli rumah biasa di sini kebanyakan dari keluarga kaya. Karena rumah komersil biasa di sini juga mulai dari 21.000 meter persegi. "Nak, Aditya, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin membeli rumah di sini, kan?" Hendrik tidak percaya. Dia berdiri di pintu dan ragu-ragu untuk masuk. Aditya tidak terkejut ketika melihat ayah angkatnya seperti ini. Lagi pula, ayah angkatnya tidak punya apa-apa sepanjang hidupnya. Dan dia selalu miskin. Dia bahkan mungkin tidak berpikir untuk membeli rumah di sini. Inilah yang disebut kemiskinan membatasi imajinasi. "Kakak, jangan buat masalah. Rumah di sini setidaknya 1 miliar. Apalagi villa-villa itu. Setidaknya 10 miliar atau lebih." Ketika April mengatakan ini, dia memandang Aditya dari waktu ke waktu, berharap kakaknya akan segera membawanya pulang. "Jangan khawatir. Saudaramu mampu membelinya." Aditya memberi April sedikit senyuman, dan kemudian melangkah masuk. Hendrik dan April tidak punya pilihan selain mengikuti Aditya dan masuk. Tentu saja, Hendrik dan April tampaknya sangat menahan diri, karena kantor penjualan di sini juga cukup mewah. Dan orang-orang yang tidak punya uang masuk, mereka tidak percaya diri. Ada 2 penjual yang menerima pelanggan, dan sisanya mengobrol di samping. Setelah melihat mereka masuk, penjual yang menganggur ini tidak menanggapi. Lagi pula, begitulah dunia nyata. Berdandan adalah kesan pertama yang diberikan seseorang. Dan masih banyak orang yang menilai orang dari penampilannya. Melihat Aditya dan yang lainnya terlalu kuno, para salesman ini terlalu malas untuk merawat mereka. Dan bahkan ada beberapa orang yang memandang mereka dengan jijik dan jijik. Melihat resepsionis di sini sangat arogan, Aditya tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. "Apakah ada orang di sini?" Aditya bertanya dengan keras saat ini. Akhirnya,
Seorang gadis berambut pendek tinggi dan seksi datang. Halo, saya Melissa, penjual di sini. Apa yang kamu lakukan? Wajah Melissa tegang. Meskipun kata-katanya sopan, dia tidak bisa menyembunyikan ketidaksabarannya. Dari sudut pandangnya, Aditya ada di sini untuk melihat kegembiraan dan berlari ke sini ketika dia tidak punya apa-apa. Aditya memandang Melissa ini dan sangat mengerti apa yang dipikirkan oleh wanita berdandan tebal itu. Hei, tampaknya menjadi rendah hati akhir-akhir ini adalah suatu kesalahan, dan itu selalu membuat beberapa orang meremehkannya. Aditya menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia terbiasa menjadi orang yang rendah hati selama bertahun-tahun, yang membuatnya tiba-tiba menjadi terkenal, dan dia benar-benar tidak bisa menonjol. Lihatlah rumahnya, Aditya berkata dengan tenang. Melissa memutar matanya ke arah Aditya. Tidak jarang orang miskin datang untuk melihat rumah. Dia melihat banyak. Jadi dia secara alami menghubungkan Aditya dengan tipe orang ini. Harga awal di sini adalah 21 miliar dan maksimumnya adalah 66 miliar. Apakah Anda yakin tidak berada di tempat yang salah? Melissa mencibir dan memandang Aditya dengan jijik. Aditya mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Ekspresi kata-kata Melissa ketika dia berbicara sangat tidak nyaman. Jika kamu tidak mau menerimaku, tolong cari karyawan lain yang sedikit sopan. Aditya tidak ingin marah pada Melissa, jadi dia berkata langsung, haha, sepertinya kamu benar-benar bisa membelinya. Melissa tertawa, lalu menoleh ke belakang dan melihat gadis yang baru saja pergi ke kamar mandi. Nanda, sini dan terima pria ini. Melissa melambai pada Nanda. Oke, Sister Melissa. Nanda berlari cepat. Dan ketika dia berada di depan Aditya, dia dengan sopan berkata, halo Tuan, saya Nanda, seorang penjual. Jika Anda perlu tahu sesuatu, saya akan menjawabnya untukmu. Aditya memandang gadis di depannya, dan hatinya sangat nyaman. Gadis ini baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia berperilaku sangat baik, dan dia tidak berbicara masam seperti yang dilakukan Melissa. Sebelum Aditya dapat berbicara, seorang pria dan seorang wanita berjalan di luar pintu. Seorang pria berusia 40-an, dengan perut besar, kepala gemuk dan telinga agak lebar, tampak seperti orang kaya baru. Melissa, sepertinya nilaimu tidak tinggi. Siapapun dari level manapun bisa datang ke sini untuk membeli rumah. Pria itu tampak tidak senang dan melirik Hendrik dan April. Yo, Bos Zul, Anda di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang rumah yang saya perkenalkan kepada Anda kemarin? Melissa segera menyapanya dan sangat antusias dengan Bos Zul, seolah-olah dia telah bertemu ayahnya sendiri. Bos Zul memandangi tubuh Aditya dan cemberut. Saya berencana membelinya hari ini, tetapi sekarang saya harus memikirkannya. Jika ada kucing atau anjing yang dapat membeli rumah di sini, bukankah saya akan membelinya di sini? Berarti di sini sangat murah. Setelah berbicara, Bos Zul memutar matanya ke arah Aditya dan mencibir 2 kali dengan jijik. Bersambung.